Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk yang beragama Islam. Maka tidak heran apabila banyak sekali tokoh-tokoh agama Islam di Indonesia. Mulai dari Habib, Kiai, Ustadz, hingga Gus. Nah, tahukah Anda apa perbedaan gelar tersebut? Oke, yang pertama Habib. Secara umum Habib adalah panggilan kehormatan bagi mereka yang mempunyai garis keturunan Nabi Muhammad. Dan secara spesifiknya adalah mereka yang mempunyai ilmu pengetahuan tentang agama Islam yang tinggi dan juga menyebarkan dakwah Islam. Beberapa Habib di Indonesia yang sangat terkenal diantaranya Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Beliau orang hebat, beliau adalah salah satu anggota One Team Press Dewan Pertimbangan Presiden, dan juga beliau merupakan ketua Forum Sufi Dunia, dan beliau adalah orang urutan ke-32 dari 500 muslim paling berpengaruh di dunia. Lalu ada juga Habib Syekh bin Abdul Qadir dari Solo, beliau terkenal dengan grup sholawatnya. Lalu ada juga Habib Hussein Ja'far Al-Hadar yang sangat terkenal di kalangan anak muda. Beliau terkenal karena dakwahnya yang menggunakan pakaian santai, tidak seperti Habib-Habib pada umumnya. Dan beliau juga menyebarkan dakwah kepada golongan pemuda tersesat. Lalu ada juga Habib Rizik Syihab. Beliau adalah pimpinan Ormas FPI yang sudah dibubarkan oleh pemerintah. Beliau punya banyak sekali pengikut di Indonesia. Berikutnya adalah Ustadz. Ustadz berasal dari bahasa Arab yang artinya guru. Jadi Ustadz adalah orang yang mengajarkan agama Islam, baik itu mengajarkan mengaji Al-Quran ataupun ilmu-ilmu agama. Jadi Ustadz ini luas sekali cakupannya. Seperti misalkan ustadz-ustadz yang ada di kampung ataupun di sekitar rumah kita, di masjid-masjid, itu bisa disebut ustadz karena beliau sangat berjasa dalam menyebarkan dakwah dan juga mengajarkan Al-Quran dan ilmu-ilmu agama kepada anak-anak maupun orang dewasa di sekitarnya. Beberapa tokoh yang terkenal dengan panggilan Ustadz di Indonesia, diantaranya adalah Ustadz Abdul Somad. Beliau banyak sekali pengikutnya yang sangat suka dengan cara dakwah beliau yang kalem, santai, humoris juga. Lalu ada juga Ustadz Adi Hidayat. Beliau orang hebat sekali, mampu hafal Al-Quran sampai ketika beliau membahas sesuatu itu bisa ingat dengan jelas di mana ayat ini lokasinya, tempatnya ada di sebelah ayat berapa, surat apa, ayat berapa, sampai halamannya sebelah kanan atau sebelah kiri, di atas atau di tengah atau di bawah, beliau hafal semua. Dan hebat sekali, beliau merupakan seorang tokoh Muhammadiyah dan juga tokoh ustadz muda yang banyak sekali juga pengikutnya di Indonesia karena kecerdasan beliau yang sangat luar biasa. Lalu ada juga Ustadz Khalid Basalamah. Beliau selain ustadz, beliau juga adalah seorang pengusaha yang terkenal dengan dakwah sunnahnya. Berikutnya adalah panggilan Kiai. Siapa itu Kiai? Kiai itu adalah sama seperti Ustadz, beliau memang adalah orang-orang yang mengajarkan agama Islam. Lebih spesifiknya lagi, Kiai adalah Ustadz yang punya pondok pesantren. Jadi kalau Ustadz dia hanya mengajar agama tapi tidak punya pesantren di rumahnya, maka beliau biasanya tidak dipanggil Kiai. Biasanya dipanggil Ustadz saja. Tapi kalau beliau ada pondok pesantrennya, beliau punya pondok pesantren, biasanya dipanggil dengan sebutan Kiai. Dan
untuk mendapatkan gelar kiai itu adalah sebuah pengakuan, bukan mengaku-ngaku menjadi kiai. Biasanya warga sekitar itu yang memanggil beliau dengan panggilan kiai, sebutan kiai, bukan beliaunya yang mengatasnamakan kiai. Beberapa tokoh di Indonesia yang mendapatkan gelar kiai diantaranya adalah Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Beliau wakil presiden kita saat ini, wakil presiden Republik Indonesia. Lalu ada juga Bapak Kiai Haji Profesor Dr. Said Akil Siraj. Beliau mantan ketua PBNU yang lalu, dan beliau adalah orang urutan ke-19 dari 500 muslim berpengaruh di dunia. Beliau orang hebat sekali. Beliau pernah memimpin organisasi Nahdlatul Ulama yang pengikutnya sangat banyak sekali di Indonesia, dan Nahdlatul Ulama merupakan ormas terbesar di Indonesia hingga saat ini. Berikutnya Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf. Beliau adalah ketua PBNU saat ini. Dan masih banyak lagi tokoh-tokoh di Indonesia yang bergelar kiai. Yang terakhir, gelar Gus. Nah, ini gelar Gus ini masih banyak yang belum tahu siapa-siapa saja yang boleh ataupun berhak menggunakan nama panggilan Gus ini. Bagi Anda yang tinggal di Jawa Tengah ataupun Jawa Timur, atau bagi Anda yang pernah tinggal di pesantren, pasti sudah tidak asing lagi dengan panggilan Gus. Panggilan Gus itu ditujukan kepada anak dari seorang kiai yang laki-laki. Kalau anak laki-laki itu dipanggilnya Gus, kalau anak perempuan dipanggil Ning atau Neng. Nah, panggilan Gus itu secara umum untuk anak kiai yang laki-laki, baik yang sudah dewasa maupun yang masih anak-anak, hingga yang sudah jadi kiai pun kadang masih dipanggil Gus. Beberapa tokoh yang dipanggil Gus diantaranya adalah Gus Baha. Beliau orang yang sangat hebat, luar biasa, mampu menjelaskan agama Islam dengan bahasa yang santai, bisa diterima semua golongan, dan hebat banget. Beliau ahli tafsir juga. Lalu berikutnya ada Gus Miftah. Beliau orang hebat juga, berdakwah di tempat-tempat yang tidak biasanya dipakai untuk dakwah. Awal kemunculan beliau memang agak kontroversial ya. Namun sekarang sepertinya sudah terbiasa, dan beliau pernah berkata bahwa dakwah itu ya kita menerangi yang gelap, menyapu yang kotor. Jadi itu jalan dakwah beliau memang seperti itu. Tokoh berikutnya yang dipanggil Gus adalah Gus Taj Yasin Maimun. Beliau merupakan putra dari Mbah Yai Maimun Zubair Rembang, dan beliau saat ini adalah Wakil Gubernur Jawa Tengah. Dan ada juga Menteri Agama saat ini, yaitu Gus Yakut Holil Qomas. Beberapa tokoh yang mendapatkan gelar Gus itu biasanya mereka juga sudah kiai, seperti Gus Baha, Gus Miftah, itu beliau juga bergelar kiai juga. Namun karena mereka anak kiai, jadi lebih terkenal dengan panggilan Gus. Dan menurut saya tokoh Gus yang paling terkenal adalah Gus Dur atau Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Beliau adalah Presiden Republik Indonesia keempat. Beliau orang hebat sekali. Selain dipanggil Gus karena memang beliau putra dari kiai, beliau juga seorang kiai, punya pondok pesantren juga, dan orang yang kecerdasannya sangat luar biasa. Itulah tadi pembahasan seputar panggilan Habib, Kiai, Gus, dan Ustadz. Sebenarnya masih ada banyak lagi panggilan-panggilan kepada tokoh agama Islam, misalkan Buya, Lora, dan lain sebagainya. Nanti akan kita bahas di video yang lainnya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video yang lainnya.